Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ciri-ciri psikologi orang sakit. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Menurut asalnya, katanya psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, physice, yang berarti jiwa, dan logika, yang artinya ilmu. Secara etimologis, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari pengaruh psikologi terhadap bagaimana orang menjadi sehat atau sakit dan bagaimana respon seorang dalam menghadapi kondisi sakit. Ciri-ciri psikologi orang sakit. Yang pertama, perubahan suasana hati. Kalau kamu atau orang di sekitarmu akhir-akhir ini sering merasa cemas, mudah marah, sedih, ketakutan yang berlebihan, dan lebih sensitif, ini perlu diwaspadai. Pasalnya, perubahan mood atau suasana hati ini mungkin bisa menjadi salah satu gangguan mental. Yang kedua, penurunan fungsi kognitif. Gangguan mental dapat membuat fungsi kognitif seseorang menurun, seperti sulit berpikir jernih, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, susah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Masalah pada kesehatan mental bisa juga memengaruhi perilaku seseorang. Ketika mengalami gangguan mental, seseorang bisa menjadi mudah tersinggung, cepat lelah atau kurang tenaga, kehilangan motivasi, dan gugup. Yang keempat, gangguan tidur dan makan. Gangguan tidur juga merupakan salah satu ciri gangguan mental. Penderita gangguan jiwa biasanya akan merasa susah tidur, lalu banyak tidur, atau mungkin tidak bisa tidur sama sekali, atau disebut juga insomnia. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan sosial. Penderita gangguan mental biasanya akan sering menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka juga kerap merasa sulit beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain, tidak percaya dengan orang lain, bahkan memutuskan hubungan secara mendadak. Pengertian orang sakit. Secara umum, orang sakit sering kita artikan adalah orang yang terganggu tubuh dan jiwanya, sehingga orang tersebut tidak mampu melaksanakan aktivitas atau kegiatan sehari-harinya. Selain itu juga, orang sakit ini ada yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu: pertama, orang yang sungguh-sungguh sakit dan mereka sangat terganggu karena penyakit dan beban yang mereka alami atau derita. Yang kedua, orang yang merasa dirinya sakit dan tidak yakin bahwa dirinya sebenarnya tidak apa-apa, atau dalam pelayanan pastoral, konseling, dan banyak bidang dan lapangan yang harus diperhatikan oleh konselor. Yang ketiga, orang yang jelas sakit tetapi dirinya tidak merasa bahwa dirinya sakit. Orang seperti ini banyak kita jumpai pada orang yang mengalami penyakit jiwa seperti psikosa dan gangguan kepribadian antisosial. Bidang-bidang tersebut meliputi keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti kunjungan dari rumah ke rumah, pertemuan langsung 4 mata, atau biasanya konseling menjumpai pelayanan untuk meminta tanggapan dan bantuan. Mengapa kita mengunjungi orang sakit? Karena menjenguk orang sakit dapat menumbuhkan semangat, motivasi, dan sugesti pada pasien. Hal ini dapat menjadi kekuatan khusus dari dalam jiwanya untuk melawan sakit yang dialaminya, sehingga dalam dirinya ada energi dan dorongan hebat untuk segera sembuh. Menjenguk orang sakit adalah salah satu amal berpahala besar dan menjalin silaturahmi. Dinamika pendampingan orang sakit. Definisi dinamika. Dinamika adalah tingkah laku yang langsung memengaruhi orang lain secara timbal balik. Dinamika berarti interaksi dan independensi antara anggota. Dinamika terhadap orang sakit terbagi atas 4. Yang pertama, melayani pasien dengan baik. Yang kedua, membawa dalam doa. Yang ketiga, mengadakan konseling.
Yang keempat, memberi semangat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata salah, saya minta maaf.